يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, Jamaatul Jummah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan nikmat dan rahmat Allah kembali kita bisa hadir mengabulkan seruan Allah, yaitu menunaikan salat Jumat, di mana Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzal bay'. Jika kalian disuruh untuk melaksanakan salat Jumat, bersegeralah dan tinggalkanlah jual belimu, tinggalkanlah usahamu. Sebagai wujud cinta kita kepada Allah, kita tinggalkan jual beli kita, kita tinggalkan usaha kita dalam rangka untuk mewujudkan seruan Allah dan cinta kepada Allah. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Judul tema khutbah kita pada kesempatan ini adalah yaitu asas-asas bermuamalah. Tema khutbah kita pada kesempatan ini adalah asas-asas bermuamalah, di mana khutbah kita dasari dari hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Tirmizi, ittaqillaha haitsuma kun, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah kesalahan yang terlanjur itu dengan melakukan kebaikan, niscaya kesalahan itu akan dihapus dengan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Ma'asyiral muslimun yang dirahmati dan dimuliakan Allah, wasiat ini merupakan wasiat yang agung. Terdapat asas-asas bermuamalah, di mana ada 3 pembahasan di sini. Yang pertama adalah muamalatul abdi bainahu wa bainallah, bagaimana muamalah seorang hamba antara dirinya dengan Allah. Dan bagaimana yang kedua, muamalatul abdi bainahu wa baina nafsahu, bagaimana muamalah dirinya dengan muamalah seorang hamba dengan dirinya. Dan yang ketiga, muamalah seorang hamba dengan hamba Allah yang lain. Kehidupan kita tidak terlepas dari bermuamalah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita bagaimana muamalah kita dengan diri kita terhadap diri kita, bagaimana muamalah kita antara diri kita dengan hamba-hamba Allah yang lain. Inilah yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang muamalahnya untuk dirinya bagus, tetapi untuk Allah tidak. Ada orang yang muamalahnya kepada orang lain bagus, kepada Allah tidak. Maka ini perlu kita perhatikan. Mari kita lihat satu persatu muamalah. Yang pertama adalah muamalah terhadap Allah. Bagaimana kita bermuamalah kepada Allah? Ya, bermuamalah, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Muamalah terhadap Allah dibangun di atas bertakwa kepadanya. Muamalah kita kepada Allah dibangun di atas takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah imtithalu awamirihi, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangnya. Seorang hamba, wujud dia seorang muslim yang selalu berinteraksi, berhubungan dengan Allah, dia selalu bertakwa kepada Allah. Dia bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Dilaksanakan perintah Allah yang wajib, yang sunnah, dan menjauhi larangan Allah yang haram dan yang makruh. Inilah dia muamalah seorang hamba kepada Allah. Tidaklah seorang hamba itu dikatakan bermuamalah kalau sekiranya dia tidak bermuamalah dengan Allah
kalau sekiranya dia tidak mentaati Allah. Takwa merupakan wasiat yang dinyatakan oleh Allah. Walaqad wasainal ladzina utul kitab, sungguh kami telah mewasiatkan orang-orang yang diberikan kitab min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum anittaqullah, dan hanya kepada Allah kalian bertakwa. Demikian juga wasiat takwa ini merupakan wasiat para nabi, wasiat orang-orang saleh terdahulu untuk bertakwa kepada Allah. Takwa merupakan tingkat dan derajat yang paling tinggi bagi manusia. Maka orang yang menjaga hubungannya dengan Allah, semakin tinggi ketakwaan seorang, maka akan semakin terjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muamalah seorang hamba terhadap dirinya, yang kedua adalah muamalah seorang hamba terhadap dirinya. Jadi kita pun terhadap diri kita bermuamalah, berinteraksi. Bagaimana interaksi diri kita, ya, terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita bermuamalah. Kita tahu bahwa manusia ini tak lepas dari kesalahan, tak lepas dari kekeliruan, tak lepas dari dosa. Maka interaksi muamalah kita terhadap diri kita adalah menjaga diri kita dari dosa, dari maksiat. Berusaha untuk mentaati Allah. Maka kita perlu bersungguh-sungguh berjuang untuk menjalankan ajaran agama ini. Di mana apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, pasti kami akan tunjuki jalan kami tadi. Jadi kita bermuamalah terhadap diri kita. Interaksi kita dengan diri kita adalah kita jauhi dosa, kita jauhi maksiat, jauhi kelalaian. Tentu semuanya ini diwujudkan dengan ijtihad, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Karena tantang kita terbesar sekarang ini adalah hawa nafsu. Syaitan berusaha untuk menyesatkan kita, memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka muamalah kita dengan bersungguh-sungguh, ya, berjihad, memuhasabah diri kita dari dosa dan maksiat. Adapun muamalah seorang hamba terhadap hamba yang lain, hubungan kita, interaksi kita dengan orang lain bagaimana? Ini yang ketiga, dibangun di atas akhlak yang mulia. Tidak ada hubungan baik kalau sekiranya akhlak tidak jalan. Oleh karena ini yang dikatakan oleh Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaul manusia dengan pergaulan yang baik. Wujudkan akhlak kepada manusia, akhlak yang baik. Di mana akhlak ini dibangun di atas dua. Yang pertama, akhlak itu akan terwujud apabila selamat hati kita terhadap hamba Allah. Selamat hati kita dari iri dan dengki, dari hasad, sombong dan segala macamnya. Kemudian dalam hadis dinyatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Ini muamalah kita dengan kita sesama manusia atau kita sesama muslim. Banyak orang yang tidak memperhatikan muamalah, ya, pergaulan dengan orang lain. Dia berperilaku yang tidak baik, jahat, kasar. Kemudian yang kedua, bahwa muamalah dengan terhadap hamba Allah ini dibangun dengan bagaimana apabila kita menyenangi, orang menyenangi kita melakukan suatu, ya, kita juga melakukan yang demikian, yaitu an ya'ti ilan nas, ya, datang kepada manusia melakukan amal-amal dan perkataan apa yang dia sukai, apa yang cintai, mempergauli mereka dengan apa yang mereka sukai. Jadi kecintaan itu timbal balik. Orang suka kita mempergauli dengan baik, kita juga demikian. Wa ta'ti ilan nas, engkau datang kepada manusia, ma tuhibbu an yu'ta ilaik, apa yang, ya, engkau suka juga datang kepadanya. Artinya adalah ada hubungan timbal balik, hubungan baik timbal balik yang kita lakukan. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, pergaulan manusia dengan pergaulan yang baik, berakhlak yang baik, jauhi perilaku-perilaku yang menyimpang di ajaran agama. Kemudian ketahuilah, akhlak yang baik butuh kepada
butuh kepada kesungguhan, butuh kepada hiasan. Tidak cukup kita berusaha untuk berakhlak yang baik, tetapi akhlak yang baik itu adalah pemberian dari Allah. Betapa banyak orang yang belajar agama, ya, tamat sekolah pesantren, kemudian tamat pula di perguruan tinggi, tidak juga baik akhlaknya. Kenapa? Ada satu yang kurang, yaitu Allah belum mengizinkan. Makanya dia harus meminta kepada Allah, minta kepada Allah akhlak yang baik, ya, minta kepada Allah akhlak yang baik. Dan Nabi mengajarkan doa untuk berakhlak yang baik ini. Allahumma hdini li uhsana akhlak, ya Allah tunjuki aku untuk bisa memperbaiki akhlakku. La yahdi li ahsana, tidak ada yang bisa menunjukinya illa anta, kecuali engkau. Oleh karena itu kita, samping kita berusaha menjadi orang yang baik, akhlak yang baik, kita juga hendaknya mohon kepada Allah. Dialah yang menurunkan pada seorang itu akhlak yang baik, dialah yang beri perilaku-perilaku baik itu. Kita minta kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was salah, minta tolong kamu dengan sabar dan salat. Kita minta tolong kepada Allah agar dihiasi perilaku atau akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik ini hiasan bagi seorang muslim. Apabila seorang muslim akhlaknya baik, ya, orang di sekitarnya akan senang. Ya, kemudian orang yang akhlak yang baik nanti bermajlis di akhirat dengan Nabi, satu majlis dengan para nabi. Masya Allah, alangkah nikmatnya kita. Kaum muslimin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia 3 asas di dalam bermuamalah. Yang pertama adalah bagaimana kita bermuamalah dengan Allah, ya, dengan bertakwa kepadanya. Yang kedua adalah bagaimana kita bermuamalah kita terhadap diri sendiri, ya, interaksi kita dengan diri sendiri, yaitu menjaga diri kita dari kesalahan, dari dosa dan maksiat, bertaubat, istighfar. Ini muamalah kita terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bermuamalahnya kita dengan hamba-hamba Allah, yaitu dengan orang lain. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berakhlak yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik, tidak menyakiti, tidak berkata kotor kepadanya, berlemah lembut dalam berkata, jauh dari kesombongan dan lain-lain. Inilah khutbah yang pertama yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan faedah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa hidup dunia ini hanya sementara. Dunia adalah wasilah kita untuk mencapai akhirat. Dunia bukan negeri yang kekal dan abadi, sedangkan negeri yang kekal dan abadi itu adalah akhirat. Disitulah kita akan tinggal selama-lamanya. Apabila kita sudah wafat, kita tidak balik lagi ke dunia. Kita akan menjalani proses kehidupan yang panjang, alam barzah, kemudian alam akhirat. Oleh karena itu, seorang hamba Allah yang cerdas, hamba Allah yang pintar, bagaimana sikapnya terhadap dunia? Mandana nafsahu, dia adalah orang yang selalu bermuhasabah diri, mengoreksi diri, berusaha untuk memperbaiki, ya. Diibaratkan kita ini, dunia ini adalah tempat untuk beramal, musim untuk beramal. Kemudian kita diibaratkan sebagai seorang pedagang. Pedagang, apa modal kita di dunia ini?
Modal pedagang mempunyai modal. Apa modalnya? Ibadah-ibadah fardu, ibadah-ibadah yang diwajibkan. Kemudian apa keuntungannya? Keuntungannya ketika dia melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, itu keuntungannya. Kemudian apa kerugiannya? Kerugiannya apabila dia berbuat dosa dan maksiat. Apa yang kita lakukan? Hisablah, ya. Hendaklah kita mengevaluasi yang pertama, yang wajib, ibadah fardu kita evaluasi sudah sampai di mana. Yang kedua, ibadah sunnah kita evaluasi. Jika kurang, kita perbaiki. Yang ketiga, kita evaluasi dosa dan maksiat kita. Barulah kita dikatakan orang yang memuhasabah diri, orang yang menghisab diri. Dan ini kita lakukan setiap hari. Apabila manusia tidak menyadari hakikat hidupnya, maka dia akan merugi. Hari-hari berlalu, tidak akan kembali hari-hari yang telah lalu tadi. Oleh karena itu, mari kaum muslimin, apabila kita ingin jadi orang yang berhasil dunia dan akhirat, maka hendaklah kita selalu memperbaiki diri kita dan melakukan amal untuk hari esok kita. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Katakan dalam hadis, orang yang cerdas, orang yang pintar itu adalah orang yang selalu menghisap dirinya, mengevaluasi dirinya, dan wa amila lima ba'dal maut, dan beramal mencari bekal untuk mati nanti. Kita tidak tahu kapan kita mati, tapi yang perlu bagi kita adalah apa bekal kita untuk menghadapi kematian. Kematian merupakan satu hal yang pasti dan tidak akan bisa dihindari. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa akan merasakan mati. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja kau berada, kematian itu akan mengintaimu walaupun kamu bersembunyi di benteng yang tangguh sekalipun. Maka jangan ditanya kapan saya akan mati, tapi tanyalah apa persiapan Anda untuk menghadapi kematian ini yang dia adalah rahasia Allah. Kapan datangnya kita tidak mengetahui. Oleh karena itu, perbanyaklah bekal kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik bekal itu adalah takwa. Jadi kita katakan hubungan kita dengan Allah dengan kita bertakwa kepada Allah. Hubungan kita dengan diri kita, bermuamalah dengan diri kita dengan menjaga dari dosa dan maksiat, ya. Kemudian menjaga dari kekeliruan, bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu. Sedangkan hubungan kita, interaksi kita dengan orang lain adalah dengan akhlak yang baik. Apabila itu kita, asas yang tiga tadi kita wujudkan, fa insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba yang sukses dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat ini. Demikian khutbah yang kedua yang kita sampaikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasra dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Allahumma waffiq wali amrina li hudaka waj'al amalahu fi ridaka wa a'inhu ala ta'atik. Allahumma waffiq ulata ahlihi wali ahlihi lima tuhibbuhu wa tardah min sadidil aqwal wa salihil a'mal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.